Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan menceritakan tentang cerpen, sebuah cerpen. Cerpen itu apa sih? Cerpen itu adalah cerita pendek. Karyanya Mbak Nur Afifah Asfiati dari UKM LPM Dinamika yang berjudul Dunia Tipu-Tipu. Oke, gini ceritanya. Istirahat dulu, Mas. Wanita itu meletakkan segelas air dingin yang begitu segar. Di depan sana ada seorang pemuda sibuk memindahkan perabotan rumah tangga. Dia memakai kaos oblong dan celana setinggi lutut. Sebentar lagi, Dek. Seusai itu, mereka berdua bercengkrama menikmati rumah baru. Tidak mewah memang, tidak terlalu besar bak kerajaan. Pada hakikatnya, sederhana saja sudah bikin kita bahagia. Kenapa harus mengikuti nafsu yang bikin kita menderita? Hero, dari kejauhan, tampak seorang tetangga sebelah datang membawa sepiring kue. Mungkin adat di sini jika ada tetangga baru, tetangga lainnya akan memberikan sesuatu sebagai tanda silaturahim atau silaturahmi. Cukup unik ya. Pak Suwun, Bu, sudah merepotkan. Tidak merepotkan. Oh iya, cuma berdua sama kakak. Lah, orang tua kemana? Wanita itu tersipu malu. Wajahnya merona. Senyumnya begitu manis. Dia menjelaskan bahwa pemuda di samping bukanlah kakaknya, melainkan suaminya. Ekspresi Bu Narsis sangat tercengang antara percaya dan tidak percaya. Bingung, gundah, apakah ia hanya dijaili seorang yang masih terlihat muda? Maksudnya kayak dibohongi dari parasnya gitu loh. Pak, parasnya tuh membohongi. Gitu. Ketika matahari mulai naik dari persembunyiannya, kondisi desa masih sama. Pemandangan amat enak dipandang, bahkan mata tak mampu menolak berpaling darinya. Sementara sang pemuda tetangga baru sedang berkutat pada burung peliharaannya. Burung-burung itu berkicau, siapa yang paling merdu, dialah pemenangnya. Memang hampir setiap hari pemuda itu tak pernah pergi bekerja atau mencari pekerjaan. Mungkin sesekali dalam seminggu tetangga baru keluar rumah. Tak heran, beberapa warga mempunyai banyak asumsi terhadap tetangga baru. Di sudut gang persimpangan, para ibu memutuskan untuk berkerumun membeli sayuran. Di samping itu, mereka saling bertukar cerita, saling mengerumpi, mengobrol tentang hal apapun. Suara tawa cekakak cekikik yang tidak tahu malu, kadang gemanya bisa terdengar sampai ke ujung gang lain, hingga membuat para bapak geleng-geleng kepala. Satu persatu dari mereka kembali pulang. Monggo ibu-ibu, saya duluan. Pamit tetangga baru itu setelah membeli beberapa sayuran dimasak. Monggo dek, sahut Bu Narsi. Di saat yang sama, tidak ada lagi suara tawa cekak-cekikik. Hanya tinggal 3 orang termasuk tukang sayur. Suasana berubah kikuk. Mata mereka saling melirik. Apa yang dipikirkan mereka sama, tapi sulit untuk berkata. Lidahnya terasa keluh untuk berucap. Menengok ke kanan ke kiri, seakan-akan membicarakan sebuah rahasia besar yang tak ingin diketahui semua orang. Dengan gerakan pasti, salah satu mendekat ke arah tengah-tengah. Tak lupa kedua telapak tangannya di dekat mulut. Ibu-ibu sudah dengar gosip soal tetangga baru kita, kata Bu Juminten memberanikan diri membuka pembicaraannya. Hening sesaat. Mereka mengangguk pelan.
lagi-lagi menengok ke arah kanan kiri, memastikan bahwa semua aman, tak ada yang menguping. Nah, saya kok curiga kalau tetangga baru kita menikah muda gara-gara gini duluan, kata Bu Juminten dengan memberagakan perutnya buncit. Anak zaman sekarang produktif produktif suruh buat anak kecil. Pantas saja Indonesia nggak bisa maju. Generasinya saja begitu. Lanjutnya. Terus kita harus bagaimana? Mengadu ke Pak RT? Tanya Bu Narsi. Mereka masih tak mampu berpikir jernih. Entah sudah berapa menit mencoba memutar otak. Bagaimana asumsi-asumsi ini mendapat kejelasan? Ingin bertanya tapi tak berani. Terbelenggu dengan asumsi yang meragu. Sudahlah Bu, kita pikirkan besok saja. Tuh, suami ibu-ibu sudah berteriak meminta perutnya diisi, kata tukang sayur menengahi. Bu Narsi kembali melangkahkan kakinya menuju rumah yang terletak tak jauh dengan tetangga baru. Masih berdiam diri di depan pintu, matanya melirik sekejap ke arah rumah itu. Ah, sudahlah, bukan urusanku, katin Bu Narsi. Astaga, Nduk, kamu itu loh ngagetin ibu aja. Bu Narsi terkejut. Pintu terbuka secara tiba-tiba. Tak ada yang memberi peringatan bahwa pintu itu akan terbuka. Lagian ibu ngapain melamun di depan pintu gitu? Pikir anaknya membela diri. Ah ibu, ibu nggak apa-apa kok Nduk. Hanya kepikiran omongannya Bu Juminten. Anaknya menggernyitkan dahi. Masih belum paham yang apa dibicarakan Bu Narsi. Lantas, mereka memutuskan duduk di teras. Wajahnya tegang, tatapannya intens. Sepertinya sudah cukup siap untuk mengungkap sebuah rahasia umum. Dengan menghela nafas berat, Bu Narsi menceritakan gosipan perihal tetangga baru, termasuk memeragakan seperti Bu Juminten. Bu Narsi menunggu reaksi anaknya. Aneh, ekspresinya biasa aja, tampak tenang. Hanya ada senyuman yang terukir di bibirnya. Lah, ini anak masih waras kan ya? Kira-kira begitu batin Bu Narsi. Tangannya merogoh saku celana. Terdapat ponsel genggam berwarna hitam. Saat itu pula anaknya memperlihatkan sebuah foto melalui media sosial terkini. Bu Narsi memandangi lekat-lekat foto itu. Seperti kenal, tapi siapa? Siapa ini, Nduk? Wajahnya familiar. Ibu ndak kenal. Ini loh, Bu, tetangga baru kita. Ini Mas Adit sama Mbak Naya. Mereka itu pengusaha toko roti online. Penghasilannya topar kotop, Bu. Mereka nikah muda, ya karena sudah mapan bukan karena buncit duluan. Sini ibu pinjam ponselmu, Nduk. Buat apa? Mau telepon Bu Juminten? Nah, sampai di sini dulu ceritanya. Soalnya ini cerpennya tuh sedikit ya. Jadi sampai di sini dulu ceritanya. Mohon maaf kalau ada yang salah gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Maaf ya, tidak ada kuotas untuk cerita. Untuk cerita ini nggak ada kuotasnya ya. Jadi mohon maaf kalau tak bisa dilampirkan seperti itu. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.